Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Sinatun Thayyibah, NPM 200303026. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri adalah laporan tertulis tentang posisi keuangan serta perubahan-perubahannya serta hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan atau instansi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, laporan keuangan itu dibagi menjadi dua, laporan keuangan konvensional dan syariah. Laporan keuangan konvensional sendiri itu adalah laporan keuangannya memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya serta hasil yang dicapai pada periode tertentu. Sedangkan laporan keuangan syariah itu sendiri adalah laporan keuangan yang berbentuk penyajiannya sesuai dengan entitas dan kaidah-kaidah syariah. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan. Yang pertama, memberi gambaran keuangan usaha. Yang kedua, memberikan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, mengembangkan kredibilitas usaha. Selanjutnya, tujuan keuangan konvensional dan syariah. Yang pertama, tujuan laporan keuangan konvensional yaitu menjadi penyedia informasi yang reliabel terkait kekayaan, memberikan informasi yang dapat digunakan guna secara andal terkait adanya perubahan kekayaan berisi serta menyajikan informasi terkait perubahan kekayaan, menyajikan informasi yang dapat diandalkan untuk setiap pengaksesannya untuk memproyeksikan kemampuan perusahaan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan syariah. Yang pertama, untuk meningkatkan ketaatan setiap penggunanya pada prinsip syariah. Yang kedua, menyediakan informasi terkait kepatuhan entitas di dalam prinsip syariah. Dan yang terakhir, memberikan informasi untuk bahan pertimbangan dalam evaluasi pemenuhan tanggung jawab suatu perusahaan yang berbasis syariah. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi terdapat transaksi yang pertama, pendapatan, beban, yang ketiga keuntungan, dan yang keempat kerugian. Selanjutnya, yang kedua, laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal terdapat transaksi yang pertama, modal awal, yang kedua laba rugi, yang ketiga prive atau pengambilan pribadi, yang keempat penambahan modal. Yang ketiga adalah laporan neraca. Dalam laporan neraca terdapat transaksi yang pertama aset, liabilitas, ekuitas. Pada laporan neraca terdapat rumus yaitu aset atau harta sama dengan liabilitas atau hutang ditambah ekuitas atau sama dengan modal. Selanjutnya, laporan arus kas. Yang pertama, arus kas yang berasal dari kegiatan usaha. Yang kedua, arus kas yang berasal dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga, arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan. Cukup sekian penjelasan dari laporan keuangan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.